Oke guys, welcome to Menggali Diri. Hari ini gue lagi bareng salah satu pemuda yang luar biasa. Nah, ini salah satu sosok yang menginspirasi gue juga. Kenapa gue bisa belajar investasi juga sama dia dan belajar banyak hal, termasuk yang gue suka tuh cara dia ngejalanin hidup itu tuh beda sama anak muda yang lain. Oke, nah namanya adalah Jonathan Jordian. Oke, apa kabar Jo? Luar biasa. Thank you. Luar Thank you. Luar biasa apa nih? Udah diundang ke podcast Menggali Diri itu luar biasa. Waduh, harusnya gue yang thank you nih lo bisa datang hari ini. Gimana kabar dengan COVID 2020 kemarin? Kabar COVID sih biasa aja ya. Jadi memang awalnya itu mengerikan, tapi kalau kita udah biasa, kita tetap cari celah, akhirnya lewat juga sih. Dan tetap kita anggap 2020 itu tahun terbaik yang pernah ada. Tahun terbaik yang pernah ada? Tahun terbaik yang pernah ada. Loh, banyak orang kan di luar tahun terburuk gitu. Kenapa lo bisa beranggapan itu tahun Awalnya buruk. Awalnya buruk? Memang awal-awal tuh buruk. Maret, April, Mei itu seakan-akan tuh kayak nggak ada masa depan lah. Tapi berjalan setelah itu kita cari peluang, karena kan setiap resesi, setiap ancaman selalu ada peluang. Akhirnya dari situ kita ketemu peluang. Nah, setiap ancaman ada peluang. Itu dia. Nah, jadi ada peluang yang bagus dan bersyukur akhirnya 2020 kita tetap anggap itu tahun terbaik. Tahun yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu bedanya. Kegiatan lu sehari-hari sekarang apa ya? Masih sama kayak dulu? Sebenarnya kalau dulu bedanya gue sering jadi pembicara. Gue sering diundang ke kampus, ngomongin soal pasar modal, ngomongin soal keuangan atau motivasi buat mahasiswa baru atau buat ya mahasiswa yang semua mahasiswa di kampus itulah. Oke. Gitu. Sekarang? Kalau sekarang saat ini kan kalau orang nanya profesi lu apa sih sebenarnya? Gue bilang ya gue di pasar modal. Jadi bisa dibilang gue seperti advisor-nya para investor. Jadi advisor-nya para investor. Investor mereka punya dana banyak, mereka sering nanya ke gue, uangnya mau diapain. Jadi gue either kita beli saham atau kita ada project strategis yang kita masuk. Nah, jadi makanya kenapa saat ini gue juga punya beberapa lini usaha yang emang itu hasil dari kita menganalisa perusahaan itu. Lalu kita memang invest ke dalam perusahaan itu sesuka-suka kita lah. Kita lihat perusahaan mana yang bagus, kita masuk. Nah, gitu. Jadi lu kayak mengelola dana perusahaan-perusahaan seperti itu? Sebenarnya enggak, dana perusahaan enggak. Cuman dulu, kita bicara dulu kan. Dulu waktu gue masih mulai karir kan enggak ada dana. Karena enggak punya uang, mau gimana minta sama orang tua ya. Kita juga keluarga pas-pasan. Akhirnya kan mau nggak mau kita jual kepercayaan. Akhirnya gue menjual kepercayaan agar orang percaya sama gue. Dari situ ada orang yang percaya sama gue, ada percayakan dananya. Di situ gue mengelola dengan tanggung jawab. Nah dari situ akhirnya ternyata dari mulut ke mulut. Nah dengan ada yang model lebih besar, kita kan bisa bergerak lebih banyak. Dengan ada koneksi juga ya. Oleh karena itu gue mulai ada untung. Nah dari keuntungan gue investasiin sendiri lagi. Akhirnya karena udah gue investasiin, gue punya modal yang cukup, baru gue bisa bergerak secara mandiri. Nah begitu sih alur besarnya. Oke. Gitu. Kalau awal-awalnya nih, dulu belajar tentang pasar modal, itu dari umur berapa? Dari kapan gitu? Dari 2015. 2015? Ya, 2015. 6 tahun yang lalu? Ya, itu udah lama. Satu gue masih kuliah tuh. Masih Di kampus kuliah, itu ada galeri investasi. Gue diajakin jadi pengurusnya. Gue tuh nggak mau awalnya. Gue bilang saham itu jangan deh pokoknya. Orang tua gue bilang lu mau usaha apapun boleh tapi jangan saham. Tapi kebetulan yang ngajak gua buat ikut Galvest itu dosen manajemen keuangan gua. Lagi ngajar semester itu. Kebayang nggak kalau gua tolak apa yang akan terjadi pada nilai gua kan? Itu kan bahaya. Oh gitu. Oke. Jadi gua udah mati. Aduh, ini kalau orang tua kita ya durhaka ya kan kalau kita lanjutin. Tapi ini dosen yang ngajar gua kok gua dikasih C atau D gimana gitu. Bukan mikir. Tapi kenapa? Maksudnya lu punya mindset jangan di saham gitu. Apakah lu mikir saham itu judi atau? Kata bapak mama gue bisa bikin miskin, udah itu doang. Kan gue nggak ngerti saham itu apa. Pokoknya kata bapak mama gue lu jangan main saham. Temen papa tuh ada yang miskin karena saham. Oke. Jadi gue mau ngomong apa? Gue nggak mau miskin. Iya pak, gue nggak mau miskin gimana dong? Ya udah lu jangan main saham, oke. Tapi dosen gue ngajar, dia ngajar lagi. Gimana mau nggak mau? Ya udahlah akhirnya kita, oke. Gue makanya bikin nominal kecil. Ternyata dari kecil akhirnya jadi buah yang manis. Dari situ. Oh gitu. Nah, Berawal dari diajak dosen ya. betul. Kemudian kalau misalnya lu bilang tadi dengan relasi yang baik, lu sendiri waktu itu kan lu masih kuliah. Ha-ha. Setelah lu belajar tentang saham, Ha-ha.
Lu waktu itu dalemin serius ya? Banget. Serius banget. Jadi Banget. setelah lu tahu, lu langsung jatuh cinta gitu dengan saham Wah, itu. jatuh cinta lah. Dia dapat untung dong sebenarnya itu. Lu jatuh cinta karena untungnya. Lu beli saham, untung ya lu jatuh cinta lah. Lu mikir, wah ini perusahaannya bagus. Saat itu gue beli Unilever. Gue bilang naiknya hampir berapa belas persen dalam 3 atau 4 bulan. Gimana nggak jatuh cinta? Dari situ gue mau mendalami profesi jadi seorang investor pasar modal. Sebenarnya itu. Dari sana awalnya Ya, jadi sampai sekarang. betul. Kemudian untuk relasinya, lu bilang tadi harus ada relasi jual kepercayaan. Jualnya ke siapa? Jadi gini, ini pertanyaan yang sangat menarik ya dari menggali diri. Waduh. Sebenarnya gini, namanya menjual relasi atau kepercayaan itu adalah gimana kita pintar jualan. Sebenarnya dimanapun kita bisa jualan. Ketemu orang baru gini gue cerita. Kemarin saya di pasar modal, saya udah analisa Pak. Memang ini tuh momen yang dimana setiap akhir tahun tuh saham bakal naik. Saya udah tungguin dari awal tahun sampai dia turun saya beli. Lama-lama mereka mikir, gimana kalau saya titipin dana saya ke kamu Jo, kamu yang kelola. Oh gitu. Baru di situ kita ngomong, ada juga dari sana. Dan mencari relasi dari dulu memang gue ada orangnya suka kemana-mana, minta kartu nama, minta kartu nama, minta kartu nama. Akhirnya direktur ini kenal, direktur ini kenal, direktur ini kenal, modal nekat aja. Dari situ kenal, pas tiba-tiba ada permintaan gue bisa konek-konekin. Nah, kayaknya bapak ini ada jalur buat ke sana misalkan. Nah, gue ketemuin, kawin-kawinin aja kayak gitu. Jadi lu seperti mencari problemnya mereka Oke. dan lu konekin mereka gitu loh. Maksudnya ini punya Iya. problem seperti ini gitu. Iya. Jadi dulu soal presentasi itu gue bilang begini, kita tuh ya jadi masih muda, cari teman yang banyak. Kita nggak ada yang tahu loh, 5 tahun lagi, tiba-tiba kita punya teman pabrik ban. Dia butuh karet. Ternyata teman kita ini punya supplier karet. Kita bisa ketemuin, kita nggak ada yang tahu. Makanya cari relasi yang banyak. Nah dulu gue gitu, gue cari relasi yang banyak. Gue ketemu misalnya di Bursa Efek, gue liat itu direktur langsung gue pepet minta nomor telepon, langsung. Nah, ada caranya tuh. Dia langsung pepet dapat nomor teleponnya, masih di WhatsApp gue semua ada. Jadi gue bisa chat dia, misalkan selamat siang Pak, saya Jonathan, yang kemarin kita ketemu di bursa. Pak kebetulan saya ada partner, dia pengen bisa go public atau dia ingin apa, bisa nggak Pak kita ketemuan, kita kerjasama. Respon direktur itu apa? Baik, boleh kita atur waktu ya. Ya iya dong, berguna untuk perusahaannya. Akhirnya di situ ketemuan, jadi dekat. Nah, meskipun nggak jalan, tapi kan udah kenal. Mau bikin apa lagi bisa. Yang penting udah kenal dulu. Makanya kenapa nilai tambah kita apa buat mereka? Kayak gitu. Penting Itu luar biasa loh. Thank Itu you. berarti itu memfilter pergaulan lu banget ya? Sangat. Makanya kalau orang bilang ya, gue kenal banyak orang. Tapi yang benar-benar gue bisa cerita itu dikit banget. Yang kayak ibarat gue kalau lagi pusing gue ngobrol sama dia, gue lagi cari teman inspirasi gue cari mereka itu dikit. Karena nggak semua orang bisa jadi teman baik kita. Gue yakin teman-teman yang nonton juga tahu lah. Nggak semua orang bisa jadi teman baik kita. Ada yang kita cerita mereka cuma malah ada orang ya senang kalau kita jatuh. Kita cerita kita lagi sedih mereka senang. Ada juga. Banyak. Selalu banyak yang kayak gitu. Jadi benar-benar hati-hati pilih teman. Dan kalau memang kita tidak punya teman yang baik, ya nggak usah stres juga. Nikmatin kesendiriannya. Kalau lagi stres baca buku. Berapa banyak anak-anak muda ya? Lu pasti sering lihat juga. Dia lagi stres, dia malah cari pelarian ke tempat lain. Minum sana, cari ini, cari itu. Giliran besok-besoknya, dia stres lagi. Dia pasti kesana-sana lagi. Tapi kalau lu stres, lu coba cari hal yang positif, pasti beda. Lu stres, lu baca buku. Lu stres, lu bikin diri lu di positif. Ke depan-depannya lu stres, lu akan menjadi orang yang positif. Kayak gitu aja. Jangan buang waktu terlalu banyak lah. Apakah lu di waktu yang lampau, zaman dulu, apa titik yang bisa membuat lu tuh kayak, aduh gua nggak mau wasting time, aduh gua nggak mau deh pergaulan seperti ini. Maksudnya pasti ada titik yang bikin lu nyesel dan lu berubah gitu. Ya nggak sih? Ada nggak? Nggak mungkin masa tiba-tiba lu bisa punya pemikiran dewasa banget kayak gitu. Gua coba ingat-ingat dulu ya. Sebenarnya dulu tuh keluarga bangkrut. Keluarga desa itu bangkrut. Gue itu waktu SMP 3, gue deket MLM. Nah, MLM, gue udah kayak ibarat bertahun-tahun gue ikut seminarnya. Lu tau dong sebetapa kuat MLM brand bos gue. Waktu itu adalah kesempatan. Yes, betul. Hidup itu adalah pilihan. Hidup hanya satu kali. Akhirnya gue dari SMP itu gue tiap hari ke brand bos itu. Waktu hidup adalah satu kesempatan. Waktu cuma satu kali. Hidup cuma satu kali. Jangan buang waktu. Kan itu pembicara-pembicara MLM yang ngomong.
Kira gue mikir bener juga ya. Dari situ akhirnya mindset gue kebentuk dan ya udah berubah. Wow, dari MLM. Makanya dari pendidikan sih kan, itu kan Pendidikan, ya, juga seminar dan berpendidikan kan. Ya. Akhirnya otak gue terisi karena ada pendidikan. Nah jadi ya dari ibarat dari ilmu lah, dari gitu loh. Nah, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya sebelum podcast ini di syuting. Katanya lu bikin buku. Ini panjang sih sebenarnya sih penjelasannya. Jadi memang gue bikin buku karena panggilan hati dari 2015. 2015. 2015 gue dapat panggilan kayak gue harus bikin buku. Dulu waktu SMA gue hampir nggak naik kelas. Hampir nggak naik kelas, pokoknya orang tua gue dipanggil 7 kali satu semester. Karena nilai gue merah, bikin kasus. Jadi sampai beberapa guru pun bilang masa depan gue tuh gelap. Temen-temen gue bilang masa depan gue suram. Tapi di kuliah, gue jadi lulusan terbaik, IPK paling tinggi satu angkatan gue. Oh, 3,9477. cum ya? 3,5 tahun kuliah loh, bukan 4 tahun loh. 3,5 tahun. Jadi gue nggak ada waktu buang waktu dan gue organisasi full. Semester 1 sampai 3 ikut senam, semester 3 sampai 5 gue ikut galpes, semester terakhir gue jadi ketuanya. Jadi gue udah efektif dan gue jadi lulusan terbaik dan gue mikir kalau gue punya pengalaman begini gue harus tulis di buku. Dan bukan sekedar pengalaman yang gue tulis, tapi adalah strateginya. Kan banyak orang suka bingung. Pernah ada yang ngajarin nggak bagaimana cara kita berprestasi di SMA? Nggak ada. Berprestasi selama kuliah nggak ada. Berprestasi dalam hidup mana ada. Nah, tapi yang mau buat tulis dalam bukunya adalah gimana kalau kita jadi anak-anak muda sedang dalam kondisi yang sulit, entah kita keluarga kita lagi hancur, entah kita lagi nggak mood, entah kita lagi susah ekonomi. Nah, itu gimana caranya kita tetap bisa jadi orang yang berprestasi. Nah, itu gue tulis. Nah, judulnya tuh Better You. Anda yang lebih baik. Ya. Sudah jadi bukunya? Lagi di tahap desainer. Semua udah jadi. Isi udah jadi, tinggal desainnya, layout dan desainnya. Oke. Kapan bisa di-order? Doakan Juli ya. Juli. Tahun ini? Tahun ini. Juli tahun ini. Juli tahun ini lah. Oke. Judulnya A Better You. Berarti semua yang lu tulis di buku itu pernah lu alamin? 100% pernah. 100%? Gue nggak menceritakan pengalaman dalam buku itu. Paling yang menceritakan pengalaman hanya 10%, 20%. Tapi sih lebih ke arah ilmu. Karena ibaratnya gue, siapa sih yang mau dengerin pengalaman hidup gue? Siapa juga gue gitu kan. Orang nggak mau denger. Tapi yang gue maksud adalah gimana caranya saat gue lagi begini, gue ngapain. Gue lagi begini itu gue ngapain. Jadi mereka lihat tipsnya, bukan pengalamannya. Aduh, kok coba baca buku gue, aduh kasihan ini orang, apa efeknya. Kasihan doang mah nggak kasih manfaat buat mereka. Tapi kalau mereka lihat, oh dia begini, kan dia bisa begini karena dia ngelakuin ini. Nah itu beda. Nah itu yang gue tulis di buku. Kayak gitu. Itu yang gue tulis di buku. Oke. Okay. Kemudian katanya bikin buku juga karena ada panggilan tertentu nih. Kalau buku ini jadi, gue pengen sumbangin semua keuntungan buku untuk bangun pendidikan. Bangun pendidikan? Bangun pendidikan. Emang kenapa pendidikan kita? Sebenarnya bukan karena pendidikan kita dimanapun ya, di seluruh belahan dunia pendidikan kan berkembang. Selalu ada yang kurang. Dan Indonesia ini kan kita negaranya besar. Nggak mungkin semua pemerataan udah rata, nggak mungkin. Ada yang belum rata. Oleh karena itu kita mau membangun pilar pendidikan. Karena gua ini berubah karena pendidikan. Gua bisa berubah karena otak gua keisi. Jadi kalau orang mau jadi orang yang lebih baik, selain diisi dengan pengalaman, harus punya pengetahuan. Tapi kalau mereka aja nggak sekolah, atau mereka sekolah tapi nggak layak, gimana bisa keisi? Guru-guru yang tidak diberikan fasilitas yang baik, gimana? Jadi dari situ gue bergerak, gimana caranya, nggak mungkin bisa langsung besar, tapi kan kalau pelan-pelan, minimal satu sekolah jadi. Tadi lu bilang pemerataan Indonesia susah untuk rata gitu maksudnya? Belum rata. Belum rata? Belum rata. Emang yang belum rata tuh di mana? Kita nggak bisa mengelak lah, ibarat dalam bagian timur Indonesia itu belum rata. Pasti, karena gue kesana sendiri. Ya. Lu kesana? Gue ke NTT. Ke NTT? Gue ke NTT, bukan di NTT, bukan di Kupang ya. Orang kan dengernya NTT Kupang atau Labuan Bajo. Enggak, gue datang ke daerah yang memang daerah cukup daerah termiskin lah. Termiskin? TTS, Timur Tengah Selatan. Gue datang ke sana tuh, gue bayangin sekolah di dalam pikiran gue yang paling sederhana pun. Di sana jauh lebih sederhana. Jadi, enggak. Kalau misalnya gue ngomong kayak gini ya, mungkin teman-teman yang dengar akan ngerasa sekolah itu udah ada bayangannya. Minimal satu atap, ada batu bata gitu. Lu datang ke sana, lu nggak akan pernah kebayang ada sekolah bentuknya begitu. Nggak akan pernah kebayang. Karena gue nggak pernah kebayang juga akan ada sekolah bentuknya kayak gitu. Jadi gue nggak, ini sekolah.
Saking Sakit miskinnya. sakit begitu ya. Karena kan kita selama ini tinggal di kota, kita ngeliat sekolah, kita pernah ada sekolah yang enggak, kita pernah sekolah yang kecil. Ada orang cerita dia Pak, ini sekolah yang ditampilkan di TV pun, misal ada yang atapnya roboh, setidaknya ada temboknya, masih ada apanya. Kita nggak tahu di sekolah jelek banget ya. Kita nyampe sana, kita udah nggak bisa lihat ini parah banget sekolahnya, parah banget. Jadi dari situ kita lihat daerah miskin, kita membantu lah, kita ke arah sana. Daerah-daerah yang jauh dari pandangan banyak orang, kita bantu kita ke sana. Tujuannya biar juga banyak orang yang membantu juga kayak gitu. Tapi cukup banyak pertanyaan ya kalau gua ke lu nih. Zaman sekarang apalagi ya, nganggap pendidikan itu nggak penting. Ya kan ada yang bilang sekolah nggak penting, ngapain kuliah, mending lu usaha. Kok lu pikirannya kebalik sih gitu? Gue juga setuju. Pendidikan nggak sepenuhnya penting. Tidak sepenuhnya penting. Ada kok orang nggak sekolah sukses. Banyak. Ada orang yang nggak sekolah tapi karakternya baik. Ada juga. Ya, tapi banyak. kalau dia bisa memanfaatkan sekolah untuk cari koneksi, makanya gue selalu bilang, lu di sekolah itu ilmu itu nggak usah terlalu pintar lah. Lu sekarang ingat waktu kelas 4 SD, lu belajar IPA, udah ada tuh. IPA udah ada. Lu ingat pelajaran 4 SD lu IPA tuh tentang apa? Waktu SMP fisika lu tentang apa? Siapa yang ingat sih? Oke. Kecuali mereka profesinya itu. Tapi yang gue selalu bilang, mumpung lu masih muda, lu kuliah, lu sekolah, lu cari baik teman, lu banyak berantem, banyak bergesek di sana. Bukan berantem pukul-pukulan, artinya apa? Lu aktif berkoordinasi, lu aktif cari teman, lu ngerti, oh beda pendapat gini. Lu belajar cara ngomong, kalau di kelas lu ada yang gak seneng sama lu gimana cara selesainya? Karena di hidup itu bakal banyak yang gak suka sama kita. Kita niatnya baik, orang nangkepnya beda. Betul. Nah, kita latihan di mana di sekolah? Kita ketemu orang yang organisasi ya, kita beda pikiran sama satu tim kita. Kan kita ngomong baik-baik, komunikasi yang baik gimana? Akan dibantu sama senior. Kan kamu kita biasa. Nah, tujuan gue tuh sekolah tuh sebenarnya itu aja. Lu belajar mah bisa dimanapun, Google mah gampang. Lebih pintar dibanding guru kita manusia terbatas. Yes, betul. Tapi Google itu kan gila kan, teknologi man. Betul. Nah itu, jadi yang penting itu attitude kita kebangun sama kita berpendidikan. Nah itu yang lu incar. Itu paling penting. Sama ilmu hidup. Ilmu Ilmu hidup itu paling penting. Tapi kan kita nggak bisa dapat ilmu hidup di sekolah. Oleh karena itu, gua akan tulis buku ini. Gua tulis melalui buku ini, gua akan mengajar di sana. Dan gua sendiri akan ngajar. Lu ke NTT? Ya, gua akan ngajar. Gua sempetin mungkin setahun 2 kali gua ke sana, gua akan ngajar dan akan bina beberapa anak agar mereka itu bisa punya mindset seperti orang di kota. Karena nggak bisa dipungkiri, orang yang di desa dan orang yang di kota mindsetnya berbeda. Beda jauh pasti. Jauh. Yang di kota aja kadang beda jauh mindsetnya. Yes, betul. Apalagi yang di desa. Mereka lihat gedung tinggi, mereka bingung. Tinggi kali gedungnya. Kita lihat gedung tinggi udah biasa. Tapi dengan mereka lihat gedung tinggi, mereka masuk aja bisa minder. Nah itu kan yang harus dibangun mindsetnya. Gitu. Jadi banyak sekali proyek yang kita kerjakan di daerah-daerah miskin gitu kan. Kalau segitunya dengan NTT dan pendidikan sih? Kalau kita bicara daerah miskin sebenarnya banyak. Gue sering tanya juga, Jakarta kan banyak daerah miskin. Banyak. Kenapa nggak di Jakarta aja? Ya, oke. Gue suka bilang begini, kalau kita ke daerah sana ibaratnya semen kayak apa deh, kita sebutnya semen, mereka nggak pernah lihat. Tiba-tiba mereka ada semen. Mereka kan ada, wow, udah ada semen, udah ada pembangunan, semangat mereka juga naik. Kebayang nggak mereka kalau sekolah udah kebangun, sekolah itu terbangun, semangat mereka satu desa itu berubah. Akhirnya anaknya bisa disekolahkan. Orang tuanya juga akan support ke anak-anaknya. Tapi kalau di Jakarta, kita udah biasa lihat sekolah. Kita udah biasa. Jadi kalau kita bikin sekolah di Jakarta, selain itu mahal banget, lagian orang yang sekolah juga, enggak lah, gampang, gue tinggal besok karena ngesot kiri sekolah, ngesot kanan sekolah, ininya sekolah. Tapi di sana, jarang. Kalau sekolah udah mulai bagus, mereka akan semangatnya beda. Nah, kita mau hadirkan itu agar mereka semangat. Nah, itu tujuannya. Ada harapan lah ya? Ada harapan, mereka berasa kayak, wah ada harapan, jalanan mulai rapi, mulai ada sekolah. Akhirnya kan semua jadi mikir, wah bentar lagi ada apa lagi ya? Akan ada pusat ekonomi naik, karena anak-anak kan mulai pintar kan, pariwisata mulai naik, akan ada harapan di daerah-daerah sana. Nah itu tujuan gue tuh begitu aja sih. Oh, keren banget ya. Jadi kalau teman-teman mau bantu nih, misalnya ada yang nonton terus mau bantu lu gimana? Gampang sih, tinggal DM gue dulu aja. DM Jadi di ke John Jordian yang Instagram. John Jordian. Ya, nanti tinggal bilang mau bantunya kayak apa. Nanti kan kita diskusi. Kan nanti kalau buku gue launching pun mereka beli buku ini, itu juga mereka udah bantu banyak orang. Jadi melalui buku ini pun sudah membantu. Pasti. Gue tuh nggak mau yang kayak
di website ya, itu bagus, lu menggalang dana tuh bagus. Tapi gue nggak mau cuma sekedar menggalang dana. Karena kalau lu menggalang dana, kebanyakan orang ya mikir kayak gini, dengan dia beramal, berarti dia akan dilancarkan rezekinya. Iya. Nggak salah. Nggak salah dong. Tapi mereka itu mikirnya kerjanya berkurang. Paham? Kerjanya dikurangin. Karena mereka mikirnya, gue pasti dapat berkat nih, kan gue udah bantu orang. Jadi lebih sembarangan, mental kerja juga lebih turun. Nah, itu gue kurang suka. Oke. Nah, jadi kenapa gue mau mereka amal, tapi mereka belajar dapat ilmu. Mereka beli buku, mereka kan baca, kalau baca dapat ilmu pasti. Tapi mereka pun juga udah bantu orang di tempat lain. Jadi minimal dia pasti akan mendoakan pembeli buku dan dia dapat ilmu dan bisa diaplikasikan. Kan bagus. Betul. Jadi gue sih rencananya kayak gitu. Jadi gue nggak sekedar cuma ngomong, oh ya kita mau buka galang-galang untuk membangun sekolah di daerah sini. Gue nggak mau. Tapi gue bilang dengan buku ini Anda akan menjadi lebih baik. Anda baca buku ini akan ada tipsnya dari keuangan, dari ini, dari komunikasi, membangun network, mindset. Saham juga katanya? Ada, nggak banyak, 10%, nggak banyak. Ada ininya, course-nya? Itu akan ada. Akan ada. Jadi orang-orang yang nonton ini pun akan dilengkapi dengan, misalkan mereka mau investasi saham, akan ada video gratis yang gue buat. Gratis? Gratis. Jadi mereka beli ini, mereka dapat video gratis, mereka bisa belajar. Jadi udah plus mindsetnya dapat, apalagi kalau masih SMA, lu beli buku ini, lu baca, itu pasti beda. Wah, keren banget nih. Jadi udah dapat video course gratis, dapat ilmu juga, dapat amal juga, dan 100% profit untuk NTT ya. Buat Indonesia, Buat tapi Indonesia. NTT salah satunya yang kita sasarkan. Akan banyak di Sumatera, akan ada Kalimantan, akan ada Jawa pun mungkin juga akan ada. Karena kita lihat banyak kan, tergantung prioritas. Oh, baik. Gitu. Nanti tim kita yang atur lah itu. Iya. Iya. Oke, keren. Terakhir nih, Jo, pesannya ke orang-orang yang nonton, mungkin mereka ada yang mikir mereka udah ngejalanin hidup, pergaulan salah, bangun relasi juga ya nggak bener. Mereka mungkin ada yang mikir kayaknya udah telat gitu, udah umurnya udah telat untuk memulai satu hal yang baru. Gimana? Itu pertanyaan tuh banyak tuh yang tanya. Teman-teman gue juga banyak yang mereka ngerasa mereka belasan tahun hidup buang waktu. Belasan tahun hidup, bahkan orang tua pun ada yang cerita. Saya udah puluhan tahun hidup, saya berasa waktu saya kebuang cepat. Saya nggak ada prestasi. Gue cuma mau bilang ya, itu kan masa lalu ya. Lu mau nangis gimana pun nggak ngubah punya. Tapi cara terbaik adalah kalau di investasi itu juga begini. Kesempatan terbaik buat invest itu mungkin 15 tahun yang lalu. Tapi kesempatan terbaik dulu ya sekarang, nggak ada lagi. Sekarang. Tapi teman-teman yang begitu harus niat. Gue udah ketemu banyak orang loh. Gue pengen ngubah masa depan, pergaulan gue salah ya. Dia mau ngubah gimana pun, nggak akan bisa juga. Kalau dia nggak ada strategi konkretnya, dia harus ngapain? Dia harus cari pergaulan yang baru, dia harus mulai isi kepala yang pendidikan. Dia nggak lakuin itu percuma. Nah, jadi teman-teman yang memang mau udah punya salah pergaulan, lu harus benerin gaya hidup. Pola hidup dibenerin. Mau nggak mau. Nah, pola hidup paling susah benerin pola hidup. Paling susah benerin pola hidup. Apa yang udah lama, susah. Orang nggak pernah makan sayur 30 tahun suruh makan sayur dia muntah. Nah sekarang ibarat begini. Tapi kalau paksa bisa nggak? Mau sehat ya bisa dipaksa. Tapi susah nggak susah. Makanya mumpung sekarang lu yang bener. Gitu. Kayak gitu sih. Mumpung belum tambah terlambat lagi. Belum tambah kebal gitu loh. Tambah parah. Tambah. Lu udah begini yang bener deh. Kayak gitu. Kalau gue sih gitu ya. Ya oke, luar biasa. Oke, thank you Jo buat waktunya. Sama-sama. Sekali lagi teman-teman yang mau diskusi, yang mau ngobrol tentang investasi di Instagram lu bahas tentang keuangan juga ya? Keuangan, bahas soal investasi ya, keuangan dan investasi beda ya. Keuangan. Lalu soal kehidupan, realistis lah, kita hidup yang realistis. Lah. Oke, semua tentang realistis di Instagram gua. Itu di @john_jordian. Nah, kalian bisa DM juga, gue yakin akan dibalas mungkin. Ya. Tapi kalau belum dibalas ya tunggu aja. Soalnya banyak yang nanya pasti. Jadi gue jawabnya pelan-pelan, satu hari gue jawab mungkin 3, 4, 5. Karena banyak banget sekarang aja, hari bisa nanya 20 orang nanya. Bukan pertanyaan yang gampang loh. Karena kan rata-rata udah pintar kan, udah ngerti saham kan. Pada pintar, nanya juga susah. Kayak gitu loh. Makanya butuh dianalisa ya, daripada lu jawab cepat tapi salah. Iya, gue gak suka yang kayak gitu. Gue akan jawab dengan maksimal, tapi ya tunggu. Sabar Ya. Kayak gitu.
Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Thank you juga Jo. Thank you, gue udah Thank you diundang. semua ya. Luar Oke, biasa. dadah semua.